Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ainus Saada, mahasiswa Psikologi Islam dari IAIN Kediri. Di sini saya ingin mewawancarai Anda mengenai digital resilience atau resiko online pada mahasiswa yang mengalami kecanduan media sosial. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Oke, siap. Sebelumnya sebagai attention, wawancara ini hanya digunakan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah dasar-dasar asesmen psikologi, dan hasil wawancaranya akan digunakan untuk laporan tersebut dan akan dijamin kerahasiaannya. Oke, selama proses wawancara berlangsung, saya akan mencatat sedikit jawaban dari Anda, dan mungkin apabila ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Seperti itu ya, Mbak? Baik. Oke. Langsung saja ya. Sebelumnya bolehkah Anda perkenalan dulu? Baik, perkenalkan nama saya Sardiatul Isnaini dari Prodi Psikologi Islam semester 4. Oke, biasa dipanggil Isna. Oke, Mbak Isna ya. Berarti ini masih proses S1 ya, Mbak ya? Iya. Oke. Semoga dilancarkan ya, Mbak. Ya, amin. Langsung saja, sebelumnya pernahkah Mbak Isna itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan saat menggunakan media sosial? Saya pernah mengalaminya, seperti kayak merasakan FOMO atau ketakutan akan ketertinggalan yang ada pada sosial media. Terus kemudian saya merasakan tidak produktif karena ketergantungan sosial media online. Tidak produktifnya itu mungkin menunda-nunda dalam hal penyelesaian tugas perkuliahan seperti itu. Terus kemudian ada perbandingan sosial terhadap mereka yang mungkin dari pencapaian terlihat wah gitu ya. Ya seperti itu. Selanjutnya, menurut Mbak Isna apa saja sih resiko yang dihadapi saat menggunakan media sosial? Risikonya itu mungkin ketergantungan sosial media ya, kayak lebih sering menghabiskan waktunya itu di sosial media daripada interaksi sosial dengan sekitarnya. Kemudian kalau cyberbullying itu menjadikan korbannya itu merasa trauma dan cemas seperti itu. Terus kemudian juga risiko lainnya itu seperti isolasi diri. Pernahkah Mbak Isna itu mengalami perubahan perilaku dari adanya media sosial itu? Ya, saya pernah mengalaminya. Pola perubahan perilakunya itu seperti pola makan yang terlewatkan, terus pola tidur yang bermasalah, tidurnya itu terlalu larut malam, terus kemudian juga interaksi dengan sekitar itu intensitasnya rendah seperti itu. Kemudian bagaimana sih resiko online atau media sosial itu bisa mempengaruhi emosi Mbak Isna? Menurut saya dampaknya cukup signifikan terhadap kehidupan saya. Misalnya saya seperti kayak saat scrolling media sosial online melihat pencapaian orang-orang di sosial media itu terlihat sangat wah gitu kan. Terus kemudian juga melihat kehidupan mereka itu ideal seperti itu menjadikan saya cemas atau merasa tidak puas diri. Ya. Terus apakah Mbak Isna itu tahu langkah apa yang harus dilakukan jika Mbak Isna itu mengalami paparan atau resiko online kayak gitu? Terus kepada siapa Mbak Isna mencari pertolongan? Pernah juga saya itu merasakan ancaman dari sosial media online ya. Kemudian saya men-screenshot chat tersebut, kemudian menyebarkan di platform sosial media, terus kemudian melaporkan juga pada pihak yang berwajib. Kalau seperti kecanduan media sosial online yang menurut saya sudah akut, itu saya meminta pertolongan kepada profesional seperti psikolog. Oke. Berarti pernah sampai kasusnya itu diangkat dilaporkan ke pihak yang berwajib ya? Iya. Kemudian apakah itu Mbak Isna tahu gejala-gejala atau tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa Mbak Isna itu perlu untuk mencari pertolongan?
Gejala-gejalanya ya itu saya merasakan cemas, depresi, kemudian adanya perubahan perilaku, perubahan emosional pada diri saya tersebut. Oke, oke. Kemudian kapan sih Mbak Isna itu merasa perlu untuk mencari pertolongan dari adanya ancaman atau resiko online seperti itu? Ya di saat risiko online tersebut itu membahayakan diri saya dan kemudian eh, berdampak pada kesehatan mental saya dan mempengaruhi kesehatan emosional saya. Kemudian apakah sih Mbak Isna itu merasa puas dengan adanya dukungan dari pihak profesional ataupun keluarga seperti itu saat menghadapi resiko online? Ya, saya merasa puas akan dukungan dari orang-orang sekitar seperti baik dari keluarga, teman-teman, ataupun dari dukungan profesional itu tadi. Karena dari mereka itu saya merasakan saya didengar secara penuh dan juga saran-saran dari mereka itu cukup membantu saya. Kemudian bagaimana sih cara Mbak Isna dalam mengenali perasaan atau emosi yang Mbak Isna rasakan mulai tidak stabil saat bermain media sosial? Saya selama kurang lebih 2 mingguan ya, itu saya merasakan lelah, pusing, atau marah-marah, terus kemudian cemas, terus kemudian saya memilih kayak scrolling TikTok atau Instagram atau aplikasi lainnya, dan kemudian itu tidak menjadikan tugas saya terselesaikan, tugas perkuliahan itu ya. Terus saya juga merasakan bahwa ketika scrolling yang terus-terusan itu kan melihat pencapaian orang-orang yang menjadikan saya itu iri dan tidak bahagia. Kemudian bagaimana sih cara Mbak Isna itu dapat belajar sehingga sadar kalau Mbak Isna itu sedang terpapar media sosial? Saya memahami dampak baik dari sisi positif atau negatifnya dari paparan risiko online tersebut. Yang kemudian saya paham hingga bagaimana risiko online tersebut bisa mempengaruhi harga diri saya, kecemasan, ataupun perubahan perilaku atau emosional pada diri saya. Oke, selanjutnya belajar dari pengalaman kemarin nih. Apa sih hal yang perlu dijaga oleh diri sendiri Mbak Isna itu selama agar emosi tetap stabil, kemudian kesehatan fisik ataupun mental itu terjamin. Di samping harus menghadapi di masa sekarang kan nggak mungkin kita untuk tidak bermedia sosial. Cara saya ya mungkin gini, seminggu sekali saya itu tidak membuka sosial media online ya, terus kemudian menggunakan media sosial online itu secara seperlunya saja, terus kemudian kayak melakukan olahraga, mengalihkan ketergantungan kita itu pada olahraga, terus tidur juga cukup ya, terus kemudian makannya juga harus teratur, terus kemudian kita juga harus menjadi pribadi yang lebih kritis agar tidak termakan berita hoax gitu, terus kemudian kita juga harus kembali mengenali emosi diri kita ya. Untuk selanjutnya, apa sih upaya yang telah Mbak Isna lakukan atau persiapkan untuk menghadapi di era masa depan, di mana kan media sosial akan semakin maju dan kompleks seperti itu? Kalau masalah perkembangan media sosial bersamaan dengan perkembangan zaman itu secara itu tidak masalah ya, karena ada sisi positifnya di sisi negatifnya tersebut. Jadi usaha yang saya lakukan untuk menghadapi hal tersebut, saya berusaha untuk literasi media ya. Kemudian saya sebagai mahasiswa psikologi, saya juga mempublikasikan kayak jurnal-jurnal, tulisan yang dapat membantu meningkatkan teman-teman untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya kesehatan mental. Kemudian saya juga kayak memiliki grup yang isinya itu untuk diskusi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan mental tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih upaya yang biasa Mbak Isna lakukan agar emosi itu tetap stabil selama bermain media sosial seperti itu? Kalau dirasa saat menggunakan media sosial online itu terlalu jauh atau kita sudah merasa lelah, ya berarti kita harus
menghentikan sejenak dan kembali lagi untuk menerapkan mindfulness untuk mengenali kembali untuk mengelola emosi kita tersebut. Kemudian bagaimana sih Mbak Isna itu menyeimbangkan antara kehidupan sosial media dengan kehidupan nyata? Kadang kan kita kalau udah terlanjur bermain media sosial kan terpengaruh, ikut terbawa ke kehidupan nyata gitu. Kembali lagi untuk membatasi diri kita ya agar tidak terlalu ketergantungan media sosial online, dan kita juga kesadaran diri untuk tidak membawa masalah atau isu kemarin itu tidak terbawa pada kehidupan nyata. Apa sih proses atau kegiatan yang biasa Mbak Isna lakukan nih untuk mengatasi kecanduan media sosial? Mungkin untuk meminimalisirnya itu cukup dengan mencari kehangatan dengan orang-orang sekitar, dan kemudian mengalihkan ketergantungan kita tadi pada kegiatan yang lebih bermanfaat seperti olahraga, atau mungkin fokus pada tugas perkuliahan yang perlu diselesaikan. Terus kemudian juga mungkin interaksi dengan orang-orang sekitar tadi ya. Terus kemudian kalau rasa itu akut, kecanduannya itu akut, jadi harus minta pertolongan pada yang lebih profesional. Pertanyaan terakhir nih Mbak, mungkin bisa sharing nih untuk teman-teman lainnya di sana yang mungkin juga terpapar media sosial seperti itu. Gimana sih kayak tips Mbak Isna dalam upaya pencegahan di masa lalu seperti itu? Upaya diri sendiri yang mungkin bisa diterapkan pada teman-teman yang mungkin kita harus memahami pola penggunaan media sosial online tadi. Terus kemudian kita juga harus bijak dalam menggunakannya ya. Terus kemudian kita juga menerapkan zona bebas. Maksudnya di sini kayak memang kalau waktunya istirahat atau sudah larut malam, berarti kita juga harus berhenti scrolling ya, berhenti scrolling TikTok, Instagram ataupun hal lainnya. Kita harus menutup media sosial online tersebut. Terus kemudian kita juga bisa menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita seperti gabung ke organisasi, terus olahraga, yang mungkin bisa mengalihkan fokus kita pada ketergantungan tadi. Dari pernyataan tadi mengenai scrolling di malam hari, menarik nih. Soalnya kita kan mahasiswa itu sering ya tidur jam 1, setengah 2, atau bahkan jam 2 itu hanya cuman buat scrolling TikTok atau buat check out Shopee kayak gitu kan ya. Padahal itu kan nggak sehat buat kehidupan kita selanjutnya kayak gitu kan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Mbak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.